Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu. Kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami sekalian. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami mengimani firman-Mu, dan kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab pertama Samuel, pasal 15, ayat 22-23. Pertama Samuel, pasal 15, ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tema renungan kita hari ini adalah ketaatan lebih berharga daripada korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama Samuel pasal 15 ayat 22-23 mencatat teguran Nabi Samuel kepada Raja Saul setelah ketidaktaatannya kepada Tuhan. Samuel berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Firman ini menyingkapkan keinginan Tuhan, bahwa Dia tidak terutama mencari ritual, tetapi ketaatan yang lahir dari hati yang tunduk. Beberapa hal yang disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah: pertama, Tuhan mengutamakan ketaatan daripada aktivitas rohani. Saul tetap mempersembahkan korban, tetapi ia tidak taat sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa melakukan hal rohani tidak selalu berarti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kedua, ketidaktaatan adalah persoalan hati yang serius di hadapan Tuhan. Firman ini menyatakan bahwa pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Artinya, ketika seseorang memilih jalannya sendiri daripada firman Tuhan, ia sedang menempatkan dirinya sebagai pusat hidup. Ini bukan sekedar kelemahan, tetapi bentuk penolakan terhadap otoritas Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memanggil umat-Nya kepada ketaatan yang sejati. Ketaatan bukanlah sekedar tindakan luar, tetapi sikap hati yang mau tunduk dan setia kepada Tuhan setiap hari. Kita melihat teladan sempurna dalam Yesus Kristus, yang taat sampai mati di kayu salib. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup, bukan hanya melakukan kewajiban rohani, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita hanya melakukan hal-hal rohani atau sungguh hidup dalam ketaatan? Biarlah setiap kita belajar mendengarkan Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya, sebab itulah yang berkenan di hadapan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya hidup yang Tuhan beri bagi kami, sungguh kami jalani dalam ketaatan kepada Tuhan, setia melakukan setiap perintah Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.